Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Baik, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini, yaitu dalam sesi dipanggil menjadi kudus. Mari kita belajar bersama tentang satu realitas yang sangat penting dalam hidup Kristiani kita, bahwa setiap kita, kalau saya boleh menyapa, bahwa setiap Anda, ya, Anda masing-masing, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Anda masing-masing adalah calon santo dan santa. Selamat malam calon santo santa. Ya, selamat malam. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Kita harus punya kerinduan ya. Entah digelarkan atau tidak digelarkan, tetapi kita juga, setiap kita dipanggil menjadi santo dan santa, orang kudus. Yaitu kita dipanggil menjadi kudus. Baik, kita akan belajar bersama mengenai apa yang dinyatakan Tuhan, yaitu untuk menjadi orang kudus ini. Baik, kalau Anda lihat dalam tayangan di PowerPoint ini, sudah ditampilkan ya. Ini ada beberapa para kudus yang kemudian saya tampilkan. Dan saya rasa ini satu rahmat besar bagi kita yang hidup di zaman ini. Karena mereka ini, beberapa di antara mereka hidup sejaman dengan kita. Coba Anda ingat-ingat, yang pojok kiri atas siapa? Mother Teresa, ya, Santa Teresa dari Kalkuta. Ya, kalau kita ingat bahwa mungkin entah kita remaja, entah kemudian masa kecil, ya kita mungkin pernah menyaksikan di televisi tentang Mother Teresa. Bagaimana kemudian juga sampai meninggalnya. Kemudian orang kudus lain yang juga dikanonisasi juga pada hidup sejaman dengan kita ada Santo Paus Yohanes Paulus kedua. Nah, tapi kemudian juga yang cukup dekat beatifikasinya ya dengan kita baru-baru ini, yaitu di tengah situasi pandemi COVID-19, Paus Fransiskus membeatifikasi, jadi mengangkat sebagai beato seorang remaja ABG ya, Beato Carlo Acutis, yang setelah dalam proses penyelidikan ternyata digali makamnya, ternyata kemudian dijumpai jenazahnya tidak membusuk ya, masih segar seperti orang yang tidur ya. Kemudian mungkin terkenal juga dengan jaket atau juga sepatu ya, sepatu olahraga dengan merek tertentu ya. Jadi Beato Carlo Acutis. Lalu agak zaman yang juga baru saja dikanonisasi, yaitu orang tua, sepasang suami istri. Ya, jadi bagi Anda yang menghayati kehidupan sebagai awam, bagi kita semua juga sebagai suami istri, sebagai orang tua, ini ada harapan ya untuk juga menjadi kudus. Kita kenal kemudian orang tua Santa Teresia Lisieux yang baru saja digelarkan kudus, yaitu Santo Louis Martin dan juga Santa Sally Guerin. Lalu kemudian kiri, ya di kiri bawah kalau Anda lihat ini, waduh, ini orang Cungkuok ini ya, Cungkuok Ren ini ya. Jadi seorang martir Tiongkok, seorang yang kaya raya, seorang pembuat tetapi juga penjual kain sutra ya, kain sutra. Tetapi rupanya dalam satu kesempatan beliau akhirnya mengenal dan menerima Yesus, walaupun pada awalnya sulit. Karena apa? Yang menjadi hambatan bagi dia untuk mengikuti Yesus, untuk menjadi seorang Katolik. Karena apa? Rupanya dia sebagai seorang kaya ya, dengan latar belakang sebelumnya, dengan agama sebelumnya, dia kemudian ya menikah dengan istri pertama, dia tidak punya anak. Lalu kemudian akhirnya mengambil selir sebagai istri kedua dan baru mempunyai anak. Nah, dia kemudian ketika menerima pewartaan Injil, dia sangat tertarik. Tetapi dia merasa, wah, tidak mungkin saya berpindah, nanti gimana dengan istri kedua dan anaknya. Tetapi rupanya kemudian ada seorang pastor China di kota lain, kemudian mengutus seorang misionaris awam ke kotanya dia, ke kota tempat dia tinggal, berhasil meyakinkan dia, sehingga akhirnya dia kemudian melepaskan istri keduanya, lalu kemudian artinya memberi mahar, menghidupi secara finansial, lalu juga mencarikan jodoh dengan orang Katolik yang lain, ya dia hidup dengan istri pertamanya. Tapi kemudian dia menjadi seorang katekis yang rupanya sangat
banyak membawa orang dalam pertobatan dan juga mengikuti Yesus. Kurang lebih ada 1.000 orang yang pernah kemudian menerima pelajaran katekumen darinya, kemudian akhirnya juga bertobat dan menjadi Katolik. Sampai akhirnya rupanya ada keluarganya yang kemudian kerabatnya tidak suka karena dia berusaha menjalankan misi ini. Akhirnya dia dilaporkan, dianggap bergabung, difitnah, bergabung dengan kelompok teratai putih yang melawan pemerintah Kekaisaran Qing. Akhirnya dia ditangkap, ya. Banyak orang keluarganya juga membujukinya supaya artinya apa? Menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan di situ diberi kesempatan, ini salib kamu injak-injak, lalu kamu sangkal Tuhan Yesus, kamu kemudian akan bebas. Tapi dia tetap memilih Kristus. Dia katakan pada keponakannya yang menawarkan sejumlah uang padanya, apa gunanya uang perak ini? Kamu bisa memberikan saya tubuh, membelikan saya tubuh, tapi kamu tidak bisa memberi saya jiwa. Sehingga akhirnya kemudian ya lewat proses selanjutnya dia kemudian dihukum mati di atas salib berbentuk T, lalu di situ dengan tali yang kemudian dicekik sampai mati, sampai wafat sebagai martir. Tetapi ini satu hal saya tampilkan di sini, seorang martir Tiongkok ini, ya rupanya dalam kehidupan yang biasa-biasa sebagai pedagang, sebagai bisnismen, sebagai pengusaha, dia pun sampai akhirnya dipakai Tuhan untuk memberi kesaksian tentang Kristus sampai akhir hidupnya sebagai martir. Ini kita kenal Santo Yosef Sangdapeng, ya, Santo Yosef Sangdapeng, ya, satu martir Tiongkok yang dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Baik, jadi kita lihat ternyata ada remaja, ada orang tua suami istri, ya, tapi juga ada di kalangan religius seperti Mother Teresa dan Santa Teresia Lisieux, ada kalangan pengusaha, bisnismen seperti Santo Yosef Sangdapeng ini. Jadi intinya apa? Siapa saja dapat dipanggil menjadi kudus. Dan ini perlu kita sungguh-sungguh sadari, ini adalah suara Tuhan bagi kita. Mungkin dalam kehidupan kita kadang-kadang kita jumpai, kamu itu jadi orang Katolik gak usah muluk-muluk, biasa-biasa yang membumi, ya jadi orang Katolik. Wah pokoknya ya kamu berbuat baik, kamu kemudian rajin gereja, ya sudah cukup, gak usah lebih. Kadang-kadang ada suara-suara seperti itu. Atau kemudian orang mungkin mengatakan, mengejek, oh jangan sok suci, ya. Loh ini hidup di dunia ini dinikmati, hidup cuma sekali dan sebagainya. Ya paham seperti ini. Bahkan kemudian kalau kita belajar tentang doa dari riwayat hidup Santa Teresa Avila, setan akan berusaha mati-matian menghalangi orang yang mulai serius mau mengikuti Tuhan dengan masuk menjalani hidup doa. Setan akan mengatakan, ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu melayani? Nanti kamu sombong loh. Nah, kelihatannya nasihatnya baik ya, jangan berdoa, jangan melayani, jangan melakukan ini itu perbuatan-perbuatan baik yang rohani. Karena apa? Nanti kamu sombong. Nah, tapi Santa Teresa Avila mengungkapkan ini godaan setan, ya. Jadi berbagai macam cara ketika orang serius mau melayani Tuhan, mau berdoa, setan berusaha menghalang-halangi. Karena apa? Dia takut. Kalau sampai-sampai artinya apa? Oh, ini kalau sekarang dulu koncoku, dulu temanku sekarang bertobat, mulai hidup baru, mulai Lexio Divina, lalu mulai melayani, bahaya. Ini ancaman bagi PT Kerajaan Neraka. Nanti bisa bangkrut PT Kerajaan Neraka ini ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu godaan-godaan setan itu bisa macam-macam. Tapi kita harus lebih percaya suara Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan. Mari kita baca, nanti beberapa teks ini akan menjadi bahan dari Lexio Divina ya. Saya baca secara cepat ya. Dari Perjanjian Lama, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dari kitab Keluaran bab 19 ayat 6. Haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dari Imamat bab 11 ayat 44. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka,
Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat bab 19 ayat 2. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat bab 20 ayat 7. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan bab 7 ayat 6. Kalau lihat dari teks-teks ini sebenarnya apa? Kalau kita dipanggil menjadi kudus seperti umat Israel, karena kita adalah Israel baru ya. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Ya, jadi kita lihat kekudusan ini adalah satu panggilan dan pilihan Allah. Tetapi sumbernya dari mana? Allah sendiri. Kalau kita dipanggil menjadi kudus karena apa? Allah adalah kudus. Allah adalah sumber kekudusan dan kita diikut sertakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ini yang perlu kita ingat ya. Jadi kekudusan ini bukan dari kita sendiri tapi dari Allah, yang dipancarkan dari Allah dan kita mengambil bagian di dalamnya. Kita lihat teks-teks dalam Perjanjian Baru lebih jelas akan panggilan ini. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Injil Matius bab 5 ayat 48. Mari kita buka bersama teks ini. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Mari kita baca bersama-sama. Anda baca dari tempat Anda masing-masing. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebih daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Firman Tuhan Yesus, sabda Tuhan Yesus ini mau menyatakan bahwa kita dipanggil sempurna. Dan siapa yang jadi model kesempurnaan itu? Bukan main-main. Yaitu siapa? Bapa di surga. Kesempurnaan yang bagaimana? Bapa di surga mengasihi orang fasik, orang jahat, tapi juga orang baik. Menurunkan hujan dan menerbitkan matahari untuk orang jahat, untuk orang baik. Maka kamu juga harus mengasihi seperti Bapa di surga. Haruslah kamu sempurna mengasihi seperti Bapa di surga. Standarnya nggak main-main loh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Dan ini diteladankan Tuhan Yesus sendiri, dan juga lebih-lebih para martir sepanjang zaman. Mulai martir pertama Santo Stefanus mengikuti doa Tuhan Yesus sendiri. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi dalam hal pengampunan, sudah dianiaya, bahkan kemudian diancam sampai kemudian mati, dibunuh, tapi istimewanya para martir ini karena ditopang, dikuatkan oleh rahmat Tuhan, oleh kuasa Tuhan sendiri, justru bisa mengampuni dan mendoakan orang yang menganiaya dan membunuh mereka. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Lalu kemudian kita lihat, tetapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
1 Petrus bab 1 ayat 15. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus bab 2 ayat 9. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma bab 12 ayat 1. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus bab 1 ayat 4. Kita menjadi bait yang kudus. Efesus bab 2 ayat 21. Lalu kemudian ini, Ibrani bab 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pada akhir hidup kita, kalau kita nanti saatnya pulang ke rumah Bapa, siapa yang mau kita lihat? Melihat Tuhan atau melihat yang lain? Tentu yang kita harapkan melihat Tuhan selama-lamanya. Nah, syaratnya apa? Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini suatu panggilan, ini suatu pilihan bagi setiap kita. Dan kemudian apa yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ini, kemudian ditegaskan oleh gereja, juga melalui Konsili Vatikan kedua dalam dekretnya Lumen Gentium artikel ke-40. Anda bisa membaca, saya bacakan. Tuhan Yesus, Guru ilahi dan model segala kesempurnaan, mewartakan kekudusan hidup. Dialah sumber dan penyebabnya kepada semua dan setiap muridnya tanpa terkecuali. Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Injil Matius bab 5 ayat 48. Para pengikut Kristus yang dipanggil oleh Allah bukan karena jasa mereka, tetapi menurut rencana dan rahmat-Nya, dan dibenarkan dalam Tuhan Yesus, telah dijadikan anak-anak Allah dalam pembaptisan iman dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karenanya sungguh-sungguh dikuduskan. Karena itu mereka harus mengejar kesempurnaan dan menyempurnakan dalam hidup mereka pengudusan yang mereka terima dari Allah. Karena itu jelaslah pula bahwa ini satu saya bold, saya beri cetak tebal, satu hal yang penting dari teks ini. Semua orang Kristen dalam setiap keadaan atau status hidup, baik imam, biarawan, biarawati maupun awam, dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristiani dan kepada kesempurnaan cinta kasih. Jadi Anda semua adalah calon santo dan santa, calon orang-orang kudus, ya. Dan kemudian lebih-lebih juga Paus Fransiskus, Paus kita sekarang, juga menegaskan kembali panggilan ini. Apa yang sudah dinyatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua ini, beliau juga tegaskan dalam surat apostolisnya Gaudete et Exsultate. Ya, ini saya kutip dari bab 1 nomor 14. Jadi beliau memberikan catatan di sini, untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, ataupun religius. Kita seringkali tergoda untuk memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih lama dan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Ya, jadi kekudusan dikatakan Paus Fransiskus bukan hanya milik kaum berjubah, ya. Tetapi kemudian Paus melanjutkan, kita semua, ya, beliau ini berbicara untuk seluruh umat Allah, seluruh umat Katolik, ya, untuk seluruh kita, ya, baik klerus religius maupun juga awam. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberikan kesaksiannya sendiri dalam kegiatan setiap hari dimanapun kita berada.
Untuk menjadi kudus Anda tidak perlu ke sana kemari, atau Anda mau bertapa di padang gurun, tidak perlu ya. Tetapi menjadi kudus tempatnya di mana? Di tempat Anda masing-masing. Tinggal, bekerja, hidup, ngopeni suami, ngopeni istri, ngopeni anak-anak, ngopeni mertua, ngopeni menantu, ya semuanya pokoknya. Hidup kita sehari-hari, itu sarana pengudusan. Lebih lanjut Paus Fransiskus kemudian mengatakan, apakah Anda seorang anggota hidup bakti, imam biarawan biarawati, jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Ya, bagi para klerus dan religius, supaya menghayati panggilan hidup bakti ini dengan sukacita, dengan penuh cinta. Apakah Anda menikah? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda sebagaimana Kristus lakukan kepada gerejanya. Ya, jadi suami istri saling memperhatikan, saling mengasihi, dan modelnya siapa? Yesus yang mengasihi gereja. Apakah Anda seorang pekerja, seorang bisnismen, atau seorang ibu rumah tangga? Ya, jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda dengan kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak cucu Anda untuk mengikuti Yesus. Apakah Anda sedang memiliki kekuasaan? Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Ini yang diungkapkan Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate. Jadi kekudusan ini adalah panggilan setiap umat Kristiani. Nah, tetapi sekarang kekudusan ini artinya apa? Ya. Kadang kita berpikir, ada orang mungkin berpikir orang kudus ini bebas dari dosa. Apalagi telah sudah belajar 7 dosa pokok. Wah, saya harus berjuang untuk mengatasi 7 dosa pokok, mengatasi kelemahan. Ya, betul, ya. Tapi satu hal, kalau kekudusan atau hidup rohani hanya didasarkan supaya orang bebas dari kelemahan, bebas dari dosa, ya. Hidup rohani atau hidup dalam roh, ya, kekudusan ini akan menjadi suatu yang berat, suatu beban yang berat. Karena apa? Realitas manusia selalu jatuh bangun di dalam dosa dan kelemahan. Ya, kita bisa jatuh, tapi kita tetap berusaha berjuang, kita berusaha bertobat, kita berusaha berjuang mengatasi. Tetapi satu hal, kita tidak boleh berfokus pada kelemahan-kelemahan itu. Di awal waktu pengantar saya katakan, walaupun diajarkan tentang 7 dosa pokok dan bagaimana mengatasinya, tetapi jangan berfokus pada kelemahan, jangan berpusat pada kelemahan. Ini hanya bantuan atau sarana, mengenal 7 dosa pokok ini hanya sarana dan bantuan supaya kita mengenal kelemahan-kelemahan kita. Ya, tetapi justru dalam kelemahan itu ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu apa? Kita berharap ketika kita sadar kita lemah, kita rapuh, kita orang berdosa, kita kemudian perlu melakukan satu lompatan, ya, yaitu apa? Berharap tanpa batas pada kerahiman Allah, pada kasih Allah. Dan ini akan kita pelajari dari seorang kudus, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Tidak cukup hanya mengakui menyadari kelemahan, tapi harus apa? Satu langkah lebih lanjut, yaitu apa? Percaya, berharap pada kerahiman Allah. Ingat dalam pengajaran sebelumnya juga pernah disinggung tentang penyesalan Yudas Iskariot vs, ya, perbandingannya penyesalan Petrus. Penyesalan Yudas Iskariot, menyesal, saya telah jatuh, mengapa saya bisa jatuh, mengapa saya bisa jatuh. Tapi kemudian terus berputar-putar pada kejatuhan, pada kelemahan, sampai akhirnya kemudian apa? Terus fokusnya cinta diri, ya, berpusat pada diri sendiri, tidak bertobat, lalu kemudian akhirnya malah apa? Frustasi karena tekanan ini,
lalu bunuh diri. Sebaliknya penyesalan Petrus, ya, menyangkal gurunya 3 kali. Tetapi kemudian apa? Dia sadar, Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu. Dan dia ada komunitas yang menyambut dia. Kalau kita perhatikan, pernah menonton film Passion of the Christ, Yudas ketika jatuh, dia sadar, lalu melemparkan uang itu ke hadapan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Dia saat itu menerima pandangan yang tajam dari lawan-lawannya itu. Lalu dia semakin frustasi, dia pergi. Tapi ketika Petrus jatuh, dia kemudian menyesal, dia menghadapi mata orang-orang yang dekat dengan dia. Mata orang-orang sekomunitas, yaitu siapa? Bunda Maria dan Rasul Yohanes. Di film itu ya, digambarkan seperti itu. Lalu dia kemudian semakin sadar, dia berdosa terhadap Tuhan, dia juga melukai komunitasnya. Akhirnya dia bertobat. Ya. Jadi karena itu perlu satu langkah, tidak cukup hanya menyadari, mengakui kelemahan, tapi kemudian kita juga bertobat, ya, seperti yang kita telah pelajari dan juga praktekkan pertobatan, bahkan kemudian menerima sakramen pengakuan dosa. Nah, tetapi kemudian apa? Langkah selanjutnya kita juga perlu apa? Menyadari bahwa kita harus terus berjalan. Ketika jatuh, kita harus bangun. Berjalan untuk mengikuti Tuhan. Karena kekudusan ini sebenarnya apa? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Perjuangan dalam mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kekudusan ini adalah satu perjuangan terus-menerus. Bagaimana kita berusaha mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena hakikat dari kekudusan atau kesempurnaan Kristiani ini tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Kesempurnaan dalam cinta kasih. Ya. Sempurna dalam mengasihi Allah, sempurna dalam mengasihi sesama. Kalau kita bicara tentang kekudusan ini, jadi ingat ya, kalau kita mendasarkan seolah-olah berpikir, wah, kekudusan itu, orang kudus itu bebas dari dosa. Hidup rohani akan berat, akan penuh beban. Tapi perlu diingat, ada nggak orang kudus yang nggak berdosa? Hanya 2 manusia yang tidak berdosa, yaitu siapa? Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Lalu Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa. Lalu para kudus yang lain, semua orang kudus yang digelarkan, para rasul dan semuanya adalah orang-orang berdosa, jatuh bangun yang selalu bertobat, berusaha mengasihi Yesus dan juga mengasihi sesama. Kekudusan ini sebenarnya dasarnya adalah firman Tuhan sendiri, hukum yang terutama dan utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mau simpel, kekudusan ini artinya apa? Perjuangan dalam berusaha melaksanakan firman Tuhan ini. Bagaimana kita dengan segala jatuh bangunnya mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kekudusan ini berarti juga apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Ini goalnya. Seperti yang dikatakan Santo Paulus, aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi sebenarnya ada kata-kata sebelumnya yang dikatakan Santo Paulus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian kita lihat juga dalam Roma bab 8 ayat 29. Mari kita baca dari Roma bab 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka itu juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang telah dipanggil dan dipilih karena rahmat sakramen baptis, kita dipanggil untuk terus-menerus menghayati semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Jadi kekudusan ini secara sederhana dapat kita lihat. Yang pertama, hidup dalam kasih yang diterangi iman, menghayati kebajikan iman, harapan, dan kasih. Saya jadi teringat kalau Martin Luther, ya, jadi tokoh reformator, tokoh protestantisme, ya, mungkin terkenal dengan dekretnya sola fide, hanya iman. Ya, jadi orang kemudian kadang-kadang dalam prakteknya orang berpikir, sudah pokoknya wis dibaptis, ya wis gak tahu gimana kamu, pokoknya nanti masuk surga. Ya, tetapi ini tentu pandangan yang artinya apa lah? Kalau kemudian mari dibaptis, akhirnya gak karu-karuan sampai murtad, ya gak akan masuk surga kan, istilahnya kan. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat, gereja mengajarkan kita diselamatkan karena apa? Iman dan perbuatan baik. Seperti yang dinyatakan surat Yakobus, ya. Iman kemudian tanpa perbuatan baik, iman tanpa perbuatan baik akan menjadi sia-sia. Jadi kita diselamatkan oleh iman, harapan, dan cinta kasih. Ya, ini yang perlu kita sadari. Karena itu kekudusan ini menghayati hidup dalam kasih yang diterangi iman. Lalu yang kedua, seperti dinyatakan Santo Paulus, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus bab 4 ayat 22 sampai 32. Ya, nanti bisa Anda baca sendiri. Lalu kita lihat dasar panggilan menjadi kudus ini apa? Pertama-tama karena sakramen baptis yang kita terima. Melalui sakramen baptis kita dijadikan anak-anak Allah. Kita diampuni dari segala dosa pada saat dibaptis itu. Lalu kemudian kita juga dijadikan anak Allah. Melalui sakramen baptis kita menerima benih kekudusan yang kemudian kita kenal sebagai rahmat pengudus, rahmat yang menjadikan kita anak-anak Allah. Kita perlu sadari sungguh-sungguh betapa luar biasanya rahmat dari sakramen baptis. Ini tidak main-main. Walaupun mungkin kita menerimanya belum dalam keadaan sempurna, dalam kelemahan. Kok saya jadi ingat ya, waktu dibaptis itu saya masih SMA, ya ini sekedar sharing singkat. Tetapi kemudian artinya apa? Rahmat Tuhan itu tidak tergantung kelemahan manusia. Waktu itu saya masih kental-kentalnya karena dalam keluarga dengan latar belakang keluarga yang agama nenek moyang begitu ya. Kita semua percaya dan kita rata-rata percaya dan juga belajar yang namanya guamia itu ya. Ya untung bertobat ya. Kalau terus-keterusan jadi tukang guamia nanti ya. Ya. Tapi kemudian ya itu, bahkan ya ini satu ironi. Tapi disesali tidak ada gunanya. Ya, justru saya melihat sudah saya syukuri saja. Sampai pilih nama baptis Santo Siprianus, nama penguatan Santo Agustinus itu pakai dihitung, pakai ramalan. Kalau saya sungguh-sungguh ini, iya benar-benar deh ya. Sampai kemudian saya merasa kok nggak ada chemistry ya dengan santo-santoku itu ya. Saya pernah bergumul seperti ini. Ya ini karena apa? Hasilnya dari ramalan ini istilahnya ya. Tapi kemudian artinya apa? Saya coba renungkan kembali, refleksikan kembali. Oh ya, Santo Siprianus, Santo Agustinus ini adalah bapak-bapak gereja yang luar biasa. Ya baru kita rayakan pesta Santo Siprianus ya. Nah, tapi kemudian artinya apa? Ya, walaupun saya menerima dalam keadaan kelemahan seperti itu, ya, tapi kemudian saya merasakan justru suatu rahmat Tuhan yang luar biasa. Karena itu ya, sungguh-sungguh saya bersyukur untuk rahmat Tuhan ini ya, rahmat baptisan ini. Tidak tergantung bejana tanah liatnya. Ya walaupun bejana tanah liatnya lemah, rapuh,
nggak siap, ya istilahnya ya seperti itu. Tapi Tuhan dapat mengerjakan lebih-lebih juga melalui rahmat yang Tuhan berikan zaman ini. The current of grace, arus rahmat baru, pencurahan roh itu. Sungguh-sungguh kemudian saya alami dan saya rasa Anda mengalami dan punya sharing yang begitu luar biasa masing-masing, yaitu apa? Satu perubahan total dalam hidup. Untuk sungguh-sungguh menerima dan mengikuti Yesus, untuk menjadi murid Yesus. Ini sungguh-sungguh satu rahmat Tuhan. Ya. Lalu kemudian jalan kekudusan, jalannya, tujuannya yaitu apa? Bersatu dengan Tuhan Yesus. Sebab Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Ya. Sungguh-sungguh Yesuslah model kekudusan yang diberikan Bapa bagi kita. Kalau mau menjadi kudus, teladannya yang utama siapa? Selain kemudian juga kita kenal nanti banyak para kudus ya. Tetapi yang nomor satu, teladannya dan modelnya, bagaimana kalau kita mau menjadi kudus adalah siapa? Tuhan Yesus. Yaitu dalam keserupaan dengan Dia. Karena Dia adalah jalan, tetapi juga tujuan. Yaitu kita rindu untuk bersatu dengan Dia. Nah, sekarang kita bicara berikutnya yang ringan ya, tentang tip. Nah, siapa mau menjadi kudus? Kiatnya, tip-tipnya, kita belajar dari orang kudus yang kita pernah hidup sejaman dengan mereka. Santa Teresa dari Kalkuta, bertemu Yesus dalam doa, dalam semboyannya ya, bertemu Yesus dalam doa, bertemu Yesus dalam Ekaristi, bertemu Yesus dalam diri orang yang paling miskin. Atau bisa juga bertemu dengan sesama kita, bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan saudara-saudari seiman, bertemu dengan semua orang yang kita layani. Tipnya ini, ya. Tapi dasarnya apa? Ini urutan ya. Pertama apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam doa. Mendapat makanan rohani, makan makanan rohani dalam Ekaristi. Dan dari sini kemudian mengalir dalam hubungan dengan sesama dalam pelayanan. Lalu Beato Carlo Acutis, ya Carlo Acutis, ya dia memberikan satu ungkapan sederhana di sini ya. Jika engkau berjemur di bawah matahari, ya karena orang-orang Eropa kan suka banget kalau kulitnya coklat ya. Jika engkau berjemur di bawah matahari, kulitmu akan menjadi kecoklatan. Tetapi jika engkau menempatkan dirimu di hadapan Yesus dalam Ekaristi, engkau akan menjadi seorang kudus. Dari dua orang kudus ini kalau kita mau pelajari, tip yang mereka tunjukkan, jalan kekudusan yang diberikan Tuhan secara luar biasa ya, yaitu apa? Ekaristi. Sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus dalam Ekaristi, baik offline maupun online. Karena situasi pandemi, gereja menyatakan bahwa nilainya sama. Tetapi rahmat Ekaristi ini, ya, nilainya sama, nilainya penuh, ibaratnya dicurahkan 100%, tapi tergantung juga apa? Disposisi batin sang penerima, yaitu kita yang mengikuti Ekaristi. Ya. Ada istilah Latinnya dalam teologi, ex opere operato, ex opere operantis. Jadi di sini mau menyatakan rahmat sakramen ini tergantung disposisi batin yang menerima. Jadi kita perlu artinya apa? Dengan kerinduan, kita juga ya dengan pertobatan, dengan kerinduan, dengan cinta. Jangan berikan Yesus hati yang suam-suam, hati yang dingin, tapi berikan Yesus yang masuk dalam hati kita dengan hati yang penuh cinta. Ini yang akan sungguh-sungguh berbuah yang luar biasa dalam hidup kita. Ada satu penampakan yang dialami Santa Margareta Maria Alacoque. Ya, kita ingat sebagai visioner penampakan hati kudus Yesus ya. Satu ketika dalam komuni kudus seorang imam membagikan komuni, lalu Santa ini diberi penampakan oleh Tuhan bagaimana dalam diri orang-orang tertentu ketika menerima komuni,
Yesus masuk dalam diri mereka dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan. Tapi dalam diri orang-orang lain ternyata Yesus masuk dengan seperti diseret, seperti menderita, seperti terpaksa begitu ya. Lalu sesudah penampakan itu Yesus menceritakan maksudnya apa. Lihat, dalam diri orang-orang tertentu yang menyambut aku dengan penuh cinta, dengan kerinduan, dengan iman. Lalu aku masuk ke mereka aku memberikan diriku dalam komuni, aku masuk dengan sukacita, dengan gembira. Tapi kamu lihat aku seolah-olah menderita, terseret, seperti tersiksa. Aku masuk mereka dengan terpaksa karena aku menghadapi hati yang dingin, hati yang suam-suam kuku, ya. Tapi aku sudah berjanji memberikan dirimu, jadi aku tetap memberikan dirimu, walaupun aku rasanya berat begitu ya. Jadi di sini perlu menyambut Ekaristi dengan penuh devosi. Baik, ini sebagai pengantar mengenai dipanggil menjadi kudus yang akan mengantar kita dalam penghayatan kebajikan-kebajikan yang akan kita pelajari satu demi satu. Speak.